Dalam kalender Islam, ada satu malam yang, wah, benar-benar istimewa. Jutaan umat muslim di seluruh dunia menantikannya setiap tahun. Malam itu adalah Lailatul Qadar. Nah, malam inilah yang akan kita bahas tuntas. Coba deh bayangin sejenak, gimana kalau ibadah yang kamu lakukan cuma dalam satu malam, ternyata nilainya bisa lebih besar daripada ibadah seumur hidupmu. Dan ini loh bukan sekedar kiasan atau perumpamaan. Inilah inti dari keagungan malam yang akan kita bedah. Al-Quran sendiri bilang dengan sangat jelas kalau malam yang satu ini tuh lebih baik dari 1000 bulan. Iya beneran, kamu nggak salah dengar. 1000 bulan. Yuk kita coba hitung bareng-bareng. 1000 bulan itu setara dengan lebih dari 83 tahun. Coba bayangin, pahala dari ibadah yang tulus di satu malam Lailatul Qadar itu bisa melampaui ibadah non-stop selama 83 tahun. Ini benar-benar karunia yang luar biasa kan? Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi ya. Pertama-tama, kita perlu paham dulu, apa sih sebenarnya malam ini dan apa makna di balik namanya yang begitu agung. Nah, yang menarik nih, kata Qadar itu sendiri punya beberapa lapisan makna. Pertama, artinya ketetapan. Katanya di malam inilah takdir kita untuk setahun ke depan itu ditentukan. Kedua, kemuliaan. Ya jelas karena ini malam yang nggak ada tandingannya. Dan yang ketiga, kesempitan. Tapi jangan salah sangka dulu, ini bukan sempit dalam artian yang negatif. Maksudnya, bumi ini jadi terasa penuh dan sesak karena saking banyaknya malaikat yang turun membawa rahmat. Dan kalau masih ada yang ragu, ini dia penegasan langsung dari Al-Quran yang jadi landasan utamanya. Ayat ini tuh kayak menegaskan kalau ini bukan malam biasa, ini adalah sebuah kesempatan ilahi yang langka. Sekarang, kita pindah ke alasan lain kenapa malam ini begitu spesial. Yaitu, hubungannya yang sangat erat dengan diturunkannya Al-Quran itu sendiri. Jadi gimana sih ceritanya Al-Quran diturunkan? Menurut pandangan ulama yang paling umum diterima, prosesnya itu ada 2 tahap. Tahap pertama, di malam Lailatul Qadar, seluruh esensi Al-Quran diturunkan sekaligus ke dalam hati Nabi Muhammad. Ini kayak penurunan spiritualnya gitu. Nah, baru setelah itu, di tahap kedua, ayat-ayatnya disampaikan secara lisan, sedikit demi sedikit selama 23 tahun, sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin penasaran. Sebuah teka-teki, sebuah misteri yang justru jadi pendorong utama spiritualitas di balik malam ini. Ini pertanyaan yang logis banget kan? Kalau memang malam ini adalah hadiah terbesar, kenapa sih tanggal pastinya nggak dikasih tahu aja? Kenapa harus dirahasiakan segala? Ternyata, di balik rahasia ini ada hikmah yang luar biasa. Kerahasiaan ini justru mendorong kita untuk terus beribadah selama 10 malam terakhir, bukan cuma fokus di satu tanggal aja. Jadi, upaya kita untuk berburu malam ini, itu sendiri sudah dihitung sebagai ibadah. Poin utamanya adalah proses pencariannya itu sama pentingnya dengan tujuannya. Tapi tenang, kita nggak dibiarin nebak-nebak buta kok. Nabi Muhammad memberikan kita petunjuk, semacam peta, untuk memfokuskan pencarian kita di malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Oke, setelah kita tahu kenapanya, sekarang kita bahas apanya. Maksudnya, apa sih tanda-tanda yang bisa kita perhatikan dan apa aja keutamaan yang bisa kita raih di malam ini? Jadi, ada beberapa tanda yang bisa kita rasain, baik secara spiritual maupun fisik. Banyak orang yang bersaksi merasakan kedamaian batin yang luar biasa, tenang banget gitu. Secara fisik, suasananya biasanya teduh, damai. Dan yang paling khas nih, katanya pagi harinya itu matahari terbit dengan cahaya yang lembut, nggak menyilaukan. Dan ini dia, janji utamanya, hadiah puncaknya, pengampunan total atas semua dosa yang pernah kita lakukan. Ini adalah kesempatan emas buat kita untuk memulai lagi dari nol dengan lembaran yang bersih. Yang bikin malam ini makin dahsyat adalah, pada malam itu para malaikat yang dipimpin langsung oleh malaikat Jibril turun semua ke bumi. Mereka membawa kedamaian, rahmat, dan ikut mengaminkan setiap doa yang kita panjatkan sampai fajar tiba. Baiklah, kita sampai di bagian terakhir yang paling praktis. Setelah tahu semua kehebatannya, misterinya, dan tanda-tandanya, pertanyaan selanjutnya, gimana cara kita buat meraih malam istimewa ini? Nah, ada banyak banget amalan yang bisa kita maksimalkan. Mulai dari itikaf atau berdiam diri di masjid, perbanyak sholat malam, tadarus Al-Quran sambil direnungkan maknanya, terus juga perbanyak sedekah, basahi lisan dengan zikir, dan tentunya panjatkan doa-doa terbaik kita dengan sungguh-sungguh. Nabi Muhammad juga ngasih kita doa pamungkas nih. Pendek, gampang dihafal, tapi maknanya dalam banget untuk terus diulang-ulang di malam-malam ini. Ini adalah permintaan ampun yang paling tulus kepada Zat yang Maha Pemaaf.
Sebagai penutup, coba deh kita renungin ini bareng-bareng. Gimana kalau hadiah sesungguhnya itu bukan pas kita merasa berhasil menemukan malamnya, tapi mungkin hadiah sejatinya adalah transformasi diri kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih gigih, dan lebih dekat dengan Tuhan selama proses 10 hari pencarian itu sendiri.